Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke hadis yang kelima. Disebutkan oleh Syekh di sini fadlu qiraati suratil kafirun 'inda naum. Keutamaan kita membaca surat apa? Al-Kafirun ketika hendak tidur. Orang ini banyak kebiasaannya cuman baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, ditambah lagi ayat kursi. Tapi mereka ninggalkan apa? Surat Al-Kafirun. Itu banyak masih. Padahal Masya Allah, orang yang baca Al-Kafirun itu pahala besar dan itu keutamaan yang tinggi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idza akhadta madji'aka minal lail. Kalau engkau sudah hendak tidur dan mau berbaring di malam hari, faqra qul ya ayyuhal kafirun. Maka baca surat apa? Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Tsumma nam ala khatamiha. Kemudian tidurlah engkau ala khatamatiha, ketika engkau itu sudah mengkhatamkannya. Jadi baca qul ya ayyuhal kafirun sampai apa? Lakum dinukum waliyadin. Baca selesai. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fa innaha bara'atun minasyirki. Karena membaca surat Al-Kafirun adalah perlepasan diri kita dari apa? Kesyirikan. Pak, Masya Allah, kita itu kadang-kadang tidak tahu kalau kita itu kerjakan kesyirikan. Kita kira itu tidak ada masalah, padahal apa? Dosa syirik. Itu banyak. Makanya ada satu doa yang kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Islam lah doa ini disebutkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari perbuatan syirik. Wa ana a'lam. Ini doa penting nih Pak. Dalam kondisi aku tahu itu syirik, jauhin saya. Wa astaghfiruka ma lam a'lam. Dan aku meminta ampun kepada engkau kalau aku nggak tahu. Mbak, Masya Allah, ada orang itu terjatuh ke dalam kesyirikan gara-gara gak enakan sama kawannya, ya kan? Dia tahu ini perbuatan dosa, dia ini tahu perbuatan syirik, tapi gak enakan sama kawan. Maka apa kita berdoa kepada Allah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari dosa syirik dalam kondisi ku tahu. Tapi kenapa masih dikerjakan? Gara-gara kondisi apa? Tidak enak sama kawan. Ketika nanti datang hari Natal, kelahiran apa itu? Nabi Isa alaihi salam. Perayaan lahirnya anak Tuhan. Perayaan lahirnya apa? Anak Tuhan. Ini hampir terjadi tiap tahun. Seakan-akan kita itu apa? Berbahagia dikatakan bahwasanya Tuhan punya anak. Karena kita ini kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kalau cuma sebatas kelahiran Nabi Isa, itu kita Pak, Masya Allah, kita senang dengan apa? Kelahiran Nabi Isa. Tapi Pak, bukan cuma sekedar itu. Keyakinan mereka apa? Isa sebagai anak Tuhan. Jadi Pak, Masya Allah, pertama perayaannya itu ditambah lagi dengan perayaan yang Nabi nggak pernah syariatkan. Padahal Pak, Nabi kita Muhammad SAW datang setelah Nabi Isa. Nabi nggak pernah merayakan. Kemudian yang kedua Pak, kita merayakan dan bahkan kita senang ketika dikatakan Tuhan punya anak. Itu banyak kondisi orang nggak tahu Pak, banyak sekali. Jadi kadang-kadang anda nggak enakan kalau ini, kalau nggak ngucapin apa, nggak ngucapin ini dan sebagainya. Padahal tahu itu nggak boleh sama dia. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau untuk berbuat syirik dalam kondisi aku apa? Tahu. Abu Thalib Pak, tahu nggak agama Abdul Muthalib itu salah? Tahu nggak agama Abdul Muthalib itu syirik? Abu Thalib tahu nggak Pak? Tahu. Tapi gak enakan sama kawannya. Siapa kawannya? Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Segan gitu loh.
Padahal tahu Pak kondisinya bahwasanya agama yang benar, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ditinggalkan. Nabi kita sallam gak enakan sama kawan. Tahu kondisi tahu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Wa astaghfiruka ma lam a'lam. Dan aku ya Allah berlindung kepada Engkau, meminta ampun kepada Engkau dari dosa syirik dalam kondisi aku nggak tahu. Pak, banyak dosa syirik yang itu syirik tapi orang nggak tahu. Dan ini hampir terjadi di banyak masyarakat kaum muslimin. Nah, ambil contoh Pak, Masya Allah. Banyak nggak orang yang mengucapkan, oh demi Allah, demi Rasul, kejadiannya nggak kayak gitu. Dia ngomong apa? Sumpah demi Allah, demi Rasul. Boleh atau nggak boleh ini? Boleh atau nggak boleh? Nggak boleh. Tapi ternyata terjadi Pak, demi Allah, demi Rasul. Nggak bisa Pak, karena sumpah ini kita bersumpah, ibadah nggak hitungannya? Ibadah nggak boleh dikasih hatta untuk Nabi. Ibadah nggak boleh dikasih hatta untuk malaikat. Sumpah ini Pak besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna adim. Ini qasam, sumpah Pak besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak sembarangan kita. Tapi kita main sumpah-sumpah saja. Nah ini Pak, dosa kita bersumpah dengan Nabi dalam kondisi kita banyak nggak tahu. Demi Allah, demi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi jelas mengatakan, Pak, Masya Allah, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Syirik itu Pak. Kondisi kita nggak tahu. Banyak umat Islam yang nggak tahu. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Maka orang yang mau bersumpah cukup sumpah dengan siapa? Allah, atau dia diam. Selesai. Berarti nggak boleh bersumpah selain itu. Dulu Pak, orang tuh sering bersumpah dengan nenek moyang. Demi fulan, demi fulan, demi fulan, demi fulan, demi fulan. Apalagi Pak, demi pocong. Sumpah apa? Sumpah pocong. Ya Allah Akbar. Itu banyak loh Pak. Oh kalau kamu mau nggak disumpah pocong, apa ini kan gitu Pak. Banyak kesyirikan terjadi dalam kondisi umat Islam apa tidak? Tidak tahu. Nah makanya kalau antum Mbak sebelum tidur mengucapkan apa? Ayat surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun sampai terakhir lakum dinukum waliyadin. Kata Nabi kita sallallahu fa innaha bara'atun minasyirik. Itu adalah perlepasan diri kalian dari apa? Perbuatan syirik. Insya Allah Allah giring kita yang mungkin awalnya berbuat syirik, lama-lama kita tahu oh hukumnya ini syirik, nggak boleh dikerjakan. Awalnya nggak tahu. Jadi sering Pak ucapkan itu, sering ucapkan itu, sering ucapkan itu. Anda ambil contoh yang lain Pak, syirik dalam kondisi yang antum nggak tahu. Kalau zaman dulu itu banyak orang-orang yang main pakai zodiak kan? Zodiak semisal apa Libra gitu-gitu ya. Terus apa lagi? Iya gitu-gitulah, ala kulli hal ana lupa. Jadi ini Pak, zodiak ini itu kan ramalan. Dia ini nggak ada diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, dalam Al-Quran juga nggak ada. Kedokteran pun Mak nggak percaya ini. Ini kata para ulama minal kahana, termasuk perdukunan. Nggak boleh Pak. Hatta Pak, sebagian orang mengatakan kami kan cuman sekedar lucu-lucuan aja. Sekedar apa? Lucu-lucuan. Kami nggak percaya isi itu Libra wala Virgo wala apa dan sebagainya. Cuma untuk lucu-lucuan saja. Nah Pak, kata para ulama, hatta ini untuk lucu-lucuan tetap nggak bisa. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dengan jelas, man atakahinan, siapa saja yang mendatangi seorang dukun, lam tuqbal sholatuhu arba'in, tidak diterima sholatnya berapa lama? 40 hari. Ini dalam kondisi tidak percaya, cuma lucu-lucuan aja. Ya anak ini cuma sekedar mau tahu aja sih, baca ada koran di sampingnya itu, baca ramalan. Terus mau hidup bahagia, mau diramal, mau diterawang hidupnya, ketik ini spasi rek apa itu ada dari dulu, itu udah ada Pak. Kita cobalah iseng-iseng aja nanya dan sebagainya. Iseng-iseng kata dia. Anda nggak percaya sama ramal-ramal, tapi cuma iseng-iseng aja mau tahu.
Apa kata para ulama? Walaupun dia nggak percaya, sholat dia nggak diterima apa? Berapa hari? 40 hari. Lam tuqbal sholatuhu arba'in. Orang-orang yang datang kepada kahin, maka dia nggak bakal diterima sholatnya 40 hari. Kalau nggak percaya. Kalau percaya, Pak, fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia datang ke dukun dan dia percaya apa kata dukun tadi, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Percaya hal gaib yang Allah tidak pernah turunkan. Jadi kesyirikan-kesyirikan itu Pak banyak terjadi, banyak terjadi. Dan ini yang perlu kita hati-hati. Apalagi sekarang Pak, banyak orang-orang tuh bukan cuma datang peramal-peramal kayak gitu aja. Sampai dukun. Yang dukun untuk nyantet, dukun penambah rezeki gitu dia. Dukun apa lagi? Dukun A, B, C, D. Dan bahkan kenapa umat Islam banyak tertipu dengan dukun? Kenapa? Karena dari zaman dulu dukun ini, Pak, yatadzahara bitadzahirus shalah. Yang namanya dukun, mereka ini berpenampilan orang yang soleh, seakan-akan ustaz, gitu loh. Seakan-akan apa? Ustaz. Ini udah terjadi dari sejak zaman dahulu. Antum tahu Harut dan Marut? Sebagian ulama ini khilaf, apakah Harut Marut ini malaikat atau bukan? Tapi wallahu alam, yang disebutkan oleh Al-Qasimi yang sahih, Pak, dan ini yang lebih tepat, Harut dan Marut itu bukan malaikat. Dia manusia. Karena nggak ada sejarahnya malaikat mengajarkan kepada keburukan, mengajarkan sihir lagi. Karena sihir ini suatu hal yang paling besar larangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman tentang para malaikat, la ya'sunallah. Mereka nggak pernah bermaksiat kepada siapa? Allah. Maksiat paling besar maksiat apa? Kesyirikan. Maksiat sihir. Maka apa kata para ulama? Kalau ternyata diajarkan sihir oleh Harut dan Marut, berarti apa kata para ulama? Yang namanya Harut dan Marut itu bukan malaikat. Ini nggak mungkin, Mbak. Berarti dia manusia. Tapi kenapa disebutkan malakaini bi Babil? Dua malaikat di Babil. Kata para ulama, gara-gara mereka ini berpenampilan seakan-akan soleh. Jadi disebut, oh ini malaikat. Sampai zaman kita sekarang, dukun dibilang kiai. Ada nggak? Ada, padahal dukun. Tapi dipanggil Pak Kiai. Ketika dites Qur'annya nggak bisa. Ketika dites hadisnya nggak bisa. Nah, kata para ulama, kita harus hindarkan hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak tertipu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Pak, ucapan kita membaca surat Al-Kafirun dari awal sampai akhir itu penting. Karena itu apa? Bara'atun minasyirki, terlepas dari dosa apa? Kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian hadis yang ke-6. Fallud du'a ba'dal wudu. Keutamaan doa setelah apa? Wudu. Masya Allah, Pak. Hadis Nabi kita Muhammad SAW jelas di sini. Jangan tinggalkan berdoa habis wudu. Beliau mengatakan, man tawadda'a fa ahsanal wudu. Siapa saja yang dia itu telah berwudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma qal, kemudian dia berdoa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Nabi? Orang yang berdoa setelah berwudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah. Akan dibukakan untuk dia pintu surga yang berapa? 8. Yadkhul min ayyi hasya. Dia masuk dari pintu surga mana yang dia mau. Pintu surga Pak, ada babul jihad. Pintu apa? Berjihad. Ada babul sedekah, pintu apa? Bersedekah. Ada bab birrul walidain, bab pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ada bab royan untuk orang yang rajin apa? Puasa. Dan syukran, Pak. Afwan.
Nah, jadi sampai ada 8 pintu surga, dia masuk dari pintu mana yang dia mau. Bebas pilih. Antum Pak doa, setelah doa ini antum masuk pintu sedekah, boleh nggak? Boleh. Antum berdoa habis sujud dengan doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Antum masuk dari pintu sedekah, boleh nggak? Boleh. Mau masuk dari pintu berbakti sama orang tua, boleh nggak? Boleh. Semua bebas, tidak ada masalah sama sekali. Makanya Pak, jangan sampai kita ini tidak berdoa habis wudu. Ada nggak doa lain setelah wudu selain yang tadi kita sebutkan? Ada. Doa apa itu Pak? Masya Allah. Dan ini besar juga pahalanya, keagungannya. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang sahih, man tawadda, siapa saja yang sudah berwudu, faqala ba'da faraghihi min wudu'ihi, kemudian dia mengucapkan setelah dia selesai dari berwudunya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu fi raqqin, ditulis oleh Allah SWT dalam sebuah lembaran. Thumma khutima lahu bi tabi'in, dan Allah cap untuk dia falam yuksar ila yaumil qiyamah. Itu Pak yang kita ucapkan untuk kita tidak bakal pecah sampai hari kiamat. Ada capnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ucapkan lengkap-lengkapnya semuanya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya hadis yang sahih. Jadi antum tambahkan ini Pak, banyak nggak orang berdoa seperti ini? Jarang kan? Jarang sekarang, setahu ana udah jarang Pak. Karena mereka tahu doa ini cuma diucapkan habis kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Memang doa kafaratul majlis, tapi bukan khusus kafaratul majlis, enggak. Ada doa lain untuk doa setelah apa? Berwudu. Itu kata Nabi SAW, kutiba lahu fi raqqin, Allah akan tulis itu dan Allah akan cap falam yuksar ila yaumil qiyamah, enggak bakal pecah sampai hari kiamat. Hadisnya hadis yang sahih. Dan antum tahu ini doa juga untuk apa, Pak? Setelah apa? Baca Quran. Sahih. Orang taunya baca Quran ucapkan apa? Shadaqallahul azim. Pak, yang sahih doa dari Nabi kita SAW, hadisnya hadis yang sahih. Kata Aisyah, ma jalasa Rasulullah majlisan qattu wala tala Qur'anan. Tidaklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis bermajlis ataupun habis membaca tilawah Quran kecuali beliau mengucapkan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang rutinkan Pak, itu yang dikhususkan untuk doa habis baca Quran, bukan shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim enggak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, itu bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dari Nabi kita sallallahu itu doa yang tadi, Pak. Dan Aisyah nanya sama Rasul kita Muhammad sallallahu, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu mengucapkan itu habis baca Quran, habis bermajlis?" Apa kata beliau? "Fa in qala khairan." Kalau dia mengucapkan hal yang baik, ketika dia baca Quran, dia serius, semua kebaikan, maka Allah akan cap untuk dia, terus akan ada untuk dia pada hari kiamat. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan hal-hal yang keburukan, maka apa kata Nabi SAW? Fahuwa kafaratun lah. Itu akan penghapus dosa bagi dia. Banyak orang baca Quran ngantuk kan? Banyak, akhirnya salah harokat. Baca apa? Wa idh awal fityatu ilal kahfi, dibaca wa idh awal fitnatu ilal kahfi. Ada itu Pak. Fityah pemuda diganti fitnah. Gara-gara apa? Ngantuk. Ada itu kadang-kadang. Yang ini pasnya dia ada sebuah keburukan, dia ucapkan habis baca Quran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka itu apa? Kafaratun lah. Penghapus apa? Dosa. Jadi Pak, ucapkan hal seperti ini. Habis wudu, habis bermajlis, sama habis apa? Baca Quran. Itu yang perlu kita apa? Ketahui. Na'am wallahu alam bissawab. Baik Pak. Kemudian hadis yang ke-8 yang berikutnya.
keutamaan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, terus wa subhanallahi bukratan wa asila. Disebutkan Pak, Masya Allah, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang salat bersama Rasul kita Muhammad sallallahu, idz qala rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada salah seorang mengatakan dari kita, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. Allahu akbar kabira, maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, kabir Allah, maha besar. Walhamdulillahi katsira, dan puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak sekali. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari ataupun malam hari. Ayyuhal ikhwatul kiram, habis ini diucapkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi mengatakan habis itu, manil qa'il kalimata kadza wa kadza, siapa yang mengucapkan kalimat tadi, yaitu Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, faqala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah, maka tadi yang mengatakan saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ajibtu laha, aku takjub ketika kau mengucapkan tadi. Futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu langit gara-gara doa tadi. Dibukakan apa? Pintu langit. Apa kata Ibnu Umar? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhu min Rasulillah, aku enggak pernah tinggalkan ucapan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. Doa apa itu, Pak? Hah? Istiftah, betul, atau istiftah atau iftitah. Nah, istiftah bisa, iftitah bisa. Kalau istiftah dari istaftaha yastaftihu, kalau iftitah dari iftataha yaftatihu. Itu artinya pembuka. Nah, jadi Pak, doa istiftah ini yang sahih sampai bukratan wasila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. Ada nggak tambahannya biasanya di masyarakat awam? Apa tambahannya? Wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan sampai akhir itu dhaif. Yang sahih sampai apa? Bukratan wasilah. Cukup. Selesai. Yang dhaif tadi enggak usah dipakai, Pak. Kalau Ustaz, kalau dipisah kayak gitu, dipotong pendek nian, ya pendek pahala besarnya sudah cukup. Kalau atau mau panjang, doa yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya kama Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu kan Pak, doa kan lebih panjang. Maka apa? Doa itu dibandingkan kalau ini cuma pendek dan sebagainya. Pak, Masya Allah, kita doa istiftah, Masya Allah, walaupun cuma pendek tapi sesuai sunnah, jauh lebih besar pahalanya dibandingkan panjang tapi tidak sesuai apa? Sunnah. Makanya kata para ulama, al-iktisadu fi sunnah khairun minal mubalaghati fil bid'ah. Kita Pak, Masya Allah, hemat dalam sunnah, maksudnya tidak berlebihan dalam sunnah, cukupkan saja, walaupun ringkas, walaupun pendek, tapi sunnah jauh lebih baik kata para ulama minal mubalaghah, daripada kita capek-capekan dalam urusan apa? Bid'ah yang Nabi nggak pernah kerjakan. Capek ujung-ujungnya apa? Udahlah capek, dapat nggak pahalanya? Nggak dapat. Makanya cukupkan saja. Pak, lah kok sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit nggak boleh? Bukan sikit-sikit nggak boleh. Agama Islam nih agama murni, milik siapa? Allah. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Ketahuilah yang punya agama yang murni Islam cuman siapa? Allah. Jangan tambah-tambahin lagi. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya yang punya agama Islam yang murni, khalis itu apa artinya? Khalis, murni. Itu cuman siapa yang punya? Allah. Jangan tambah-tambahin lagi. Agama Islam Pak bukan milik ana. Kalau milik ana, berhak ana tambah-tambahin. Ana tambahin ini, ana tambahin itu, ana tambahin ini, ana tambahin itu. Berhak bagi ana.
Tapi Pak Ana tidak berani nama-namain. Wallahi berat kita. Kenapa? Agama ini milik siapa? Allah. Hatta Nabi kita Muhammad SAW berani nggak nama-namain? Tidak berani Pak Nabi kita SAW. Nabi kalau nggak tahu nunggu wahyu Pak, terdiam sampai apa Nabi bungkuk. Lagi turun apa sana ya? Wahyu. Nabi nggak berani langsung jawab Pak. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang apa? Haid. Nabi diam dulu. Baru Nabi katakan apa? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Nabi lagi tanya, ya wa yas'alunaka madza yunfikun. Nabi kadang-kadang ada yang enggak tahu, Pak. Nabi tunggu. Turun apa? Ayat. Makanya Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Muhammad menambah-nambah dalam agama kami ba'dal aqawil dengan cuman sebagian pendapat dia, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik dia, tsumma laqata'na minhul watin, dan kami akan potong leher dia. Bayangkan Mbak, ancaman dari siapa? Allah untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak berhak. Maka yang Nabi ucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah mengucapkan sebuah hawa nafsu, dia enggak pernah, Pak. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi enggak berani. Kalau Nabi enggak boleh, Pak, nambah-nambahin agama, apalagi kita. Makanya al-iktisadu fi sunnah, kita hemat dalam sunnah. Kan kok pendek, Ustaz? Enggak apa-apa pendek, yang penting sunnah. Khairun, jauh lebih baik daripada antum capek-capek dalam urusan apa? Bidah yang enggak ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bissawab. Itu dia. Jadi Pak, usahakan kita mengucapkan, kalau antum mau dibukakan pintu surga untuk kita, ucapkan tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Jangan tambahin lagi dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, kemudian yang ke-9, ucapan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Disebutkan Mak, Masya Allah, oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kunna nusalli yauman wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sholat di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raq'ah, ketika beliau ngangkat kepala dari rak'ah. Rak'ah ini bukan rakaat maksudnya, baru ruku'. Qala sami Allahu liman hamidah. Qala rajul rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman saraf, ketika Nabi udah selesai salam, Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa yang ngomong tadi yang lengkap Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi? Faqala ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Qala ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadarunaha. Aku melihat ada 30 lebih malaikat yang rebutan ngambil ucapan tadi untuk diangkat oleh mereka ke langit. Rebutan loh Pak, 30 malaikat rebutan untuk ngambil apa ucapan tadi. Ayyuhum yaktubuha awal, siapa pertama kali yang nulis dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Rabbana walakal hamd itu fadl antum ucapkan. Baik, mungkin sebagian antum tuh ada beberapa iskal. Lah, itu kok para sahabat kok berbuat amal tanpa anjuran dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kasus yang lain, kasusnya siapa? Bilal, kata mereka. Bilal wudu, kemudian habis wudu ngapain? Salat 2 rakaat kan? Terus Nabi kita Muhammad SAW dimimpikan, sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau dengar dafana alaihi, mendengarkan hentakan sendal Bilal di mana? Di surga. Nanyalah Rasul kepada Bilal bin Abi Rabah. Apa yang ditanya oleh Nabi kita SAW? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin indak. Wahai Bilal, kabarkan kepada saya amal apa yang engkau amalkan, yang paling engkau harapkan dia itu yang membawa engkau kepada surga. Faqala ya Rasulullah,
wahai Rasul, aku nggak ada amal apapun yang lebih aku harapkan dia ini bisa membawa ke surga kecuali satu, illa anni tatahhartu tahuran, tidaklah aku itu bersuci dengan suatu suci, berwudu atau mandi, kemudian illa shallaitu ba'daha raka'atain, kecuali aku sholat setelahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ternyata itu amalnya. Apa kata sebagian umat Islam? Lihatlah Bilal kerjakan satu amalan tidak ada pengarahan dari siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Ternyata bisa kok, boleh diterima oleh Nabi. Salah. Nabi itu tidak tahu amal apa. Cuman ketika dikabarkan itu sudah diucapkan oleh Rasul untuk siapa? Semua para sahabat, termasuk Utsman, termasuk Umar, termasuk Bilal, masuk di situ. Tapi nggak tahu amal yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi pernah mengucapkan dirami para sahabat. Nabi mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa saja yang telah berwuduk seperti wuduku ini. Tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsa. Kemudian dia itu salat 2 rakaat setelahnya dan dia khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Pernah enggak Nabi ucapkan? Pernah. Bilal dengar, Bilal kerjakan. Bilal pun nggak tahu ternyata dia masuk surga gara-gara amal itu. Rasul juga nggak tahu, kan ini umum Pak, kan gitu. Jadi jangan dikira Rasul nggak pernah ngajarkan. Rasul pernah ngajarkan, cuman Rasul nggak tahu. Yang dikasih tahu oleh Allah, dimimpikan oleh Allah, cuman sekedar Bilal masuk apa? Surga. Dengan amal apa nggak tahu. Makanya nanya amal apa? Ternyata amal wudu, sholat 2 rakaat habis wudu. Itu pernah Nabi ucapkan. Sama dengan seperti ini Pak, contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila juga pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ada Masya Allah Pak, salah satu orang mengatakan, lihat azan, Nabi nggak pernah mengajarkan azan. Anda pernah debat waktu itu Pak, azan pertama kali itu dari Umar bin Khattab. Ya Allah, Anda pas dengar itu malu Pak. Kenapa? Berarti dia mengucapkan tanpa ilmu. Ketika ana sampaikan hadisnya, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan siapa? Bilal azan. Berarti siapa yang mengajarkan? Rasul kita Muhammad SAW. Memang betul Rasul nggak pernah azan. Rasul, sunnah Nabi yang nggak pernah Rasul kerjakan apa? Azan. Azan ini sunnah Pak, sunnah Nabi. Tapi Nabi nggak pernah kerjakan. Tapi Nabi ajarkan. Nabi nggak pernah azan sedikit pun, nggak pernah. Selalu sahabat Nabi yang lain. Nah, sebagian orang mengatakan tadi, ini Umar. Memang betul Umar juga mengajarkan azan. Ada hadisnya ada. Cuman Umar pun tahu dari siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Karena memang Rasul pernah mengajarkan ke siapa? Bilal bin Abi Rabah. Jadi hal-hal yang iskal seperti ini, oh ya sama kayak Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Dalam riwayat lain Nabi mengajarkan, Mak. Jadi jangan sampai kita antum rancu, oh berarti kalau sahabat aja boleh inovasi, kita pun juga apa? Boleh. Bukan. Nabi pernah ajarkan. Nabi cukup mengajarkan saja. Tapi ketika ada sahabat yang mengerjakannya, barulah terjadi dibukakan apa? Pintu langit. Nah itu makanya Nabi takjub. Jadi pernah nggak Nabi ajarkan? Pernah. Makanya Pak, kita ini dalam agama itu harus ittisaul ilm. Harus ilmu itu harus apa? Luas. Baca Pak Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, Kutubul Ahadits, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Itu harus luas, istilahnya wawasan harus luas gitu loh. Kalau memang ada satu riwayat ini, jangan cukupkan sampai seperti itu saja. Kemudian kita tinggalkan bahwasanya Nabi kita SAW mengajarkan zikir tersebut. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang amal ke-10. Perhatikan Pak, dan amal ini amal yang bagus. Hadisnya hadis yang ke-10. Fadlul muhafadzah ala sunanir rawatib. Keutamaan kita menjaga sunnah apa? Rawatib. Sunnah rawatib ini sunnah yang dia itu berkesinambungan dari sebelum subuh sampai ba'dal isya. Ini salat sunnah rawatib. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailah." Siapa saja yang salat satu hari satu malam, 12 rakaat, sebanyak 12 rakaat, tatawuan, yang hukumnya
Sunnah. Jadi nggak masuk yang wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Kata para ulama, sunanun rawatib. Salat sunnah apa? Rawatib. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun untuknya rumah di surga. 12 rakaat tadi Pak, kata para ulama, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian sudah zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian setelah maghrib berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah isya berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa semuanya? 12. Allah bangunkan surga untuk dia. Allah bangunkan rumah di surga untuk dia. Kalau Allah bangun rumah, Pak, nanggung. Kalau antum bangun rumah, awalnya batu bata dulu. Nanti tahun depan baru di plester, tahun depan baru dicat, tahun depannya lagi baru jadi. Tapi kalau Allah kun, jadi nggak? Jadi. Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bangun, Pak, bukan berapa kali berapa, kecil. Allah bangun apa? Rumah besar yang bagus, tajri min tahtihal anhar. Pak, Masya Allah, ada salah satu orang barat. Ada salah satu orang barat, Pak, ngambil konsep-konsepnya Allah. Dia bangun rumah, di bawahnya, Pak, dia buat macam kolam ikan jernih gitu ya, ngalir air. Dia buat, Pak, lantainya itu lantai kaca. Kok bisa dia dapat konsep itu? Dan dia merasa tenang, Pak, dengan ada suara air, ada apa, suara riuh air itu, Pak, dia senang. Ada suara riuh air, terus juga lihat dia tuh ada ikan-ikan dan sebagainya, dia senang. Dari mana diambil? Tajri min tahtihal anhar, ngalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Dia ambil konsep itu, Pak, dan dia senang dengan seperti itu. Jadi mewah gitu loh. Jadi bukannya yang macam kayak rumah kita, bangun rumah yang sempitnya, Masya Allah, kadang-kadang udara tidak masuk, pengap yang ada dan sebagainya. Tapi kalau Allah bangun rumah, Pak, Masya Allah besar. Tapi ana ulangin, Pak, jadi sebelum 2 rakaat sebelum apa? Zuhur. 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Ini, Pak, Masya Allah, dia sunnah rawatib, iya, tapi ada keutamaan yang lain. Yakni kata Nabi kita wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa, Mbak? Sekarang gini, banyak enggak orang di waktu subuh bukan ke masjid, malah ke pasar? Banyak enggak? Banyak, wallah, kathir. Banyak sekali, Mbak. Waktu subuh yang itu dia itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dia malah berangkat ke pasar, hasilnya, Pak, cuma dapat mungkin 100.000 atau mungkin lebih, kurang dari itu, 50.000 cuman. Diambil waktu apa? Subuh. Padahal dia kalau ngambil itu, Pak, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Tanah semua hitungannya nih, Pak, punya antum semuanya. Rumah-rumahnya semua punya antum, sungai-sungai punya antum. Antum bisa beli pulau? Enggak bisa, Pak. Itu kita ambil semuanya kapan? Pada hari kiamat. Itu kata para ulama. Jadi kalau datang waktu subuh, jangan kita itu malah berangkat ke pasar. Subuhan dulu. Sebelum subuh dulu kita sholat dulu, habis itu lanjut kepada sholat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum mau nyari berapa juta, kita ambil. Mau jangankan juta, sampai miliaran, malayin dari uang yang kita ambil, Pak, nggak ada hartanya, nggak ada bandingannya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat dulu gitu loh, jangan lalai. Makanya Nabi katakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian juga, Pak, Masya Allah, yang perlu kita ketahui, salat sunnah rawatib pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Tapi kalau bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Zuhur 4 rakaat langsung 1 salam. Setelahnya 4 rakaat lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa ba'daha arba'an." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah
zuhur, haruma 'alan nar, haram bagi dia masuk ke neraka. Berarti wajib masuk surga. Itu aja konsekuensi. Kalau dia haram masuk neraka, berarti mau wajib masuk surga. Jadi jangan antum fadl boleh 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, tapi alangkah baiknya kalau ditambahkan berapa rakaat lagi? 2 lagi. Biar untuk mendapatkan kelebihan yang ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah maghrib sama 2 rakaat setelah apa? Isya. Nah, wallahu alam bissawab. Sebagian para ulama mengatakan ada hadis riwayat lain itu 10 rakaat. Barang siapa yang sholat 10 rakaat 1 hari 1 malam, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangun dia rumah di surga. Ada yang mengatakan kalau 10 rakaat nih Pak, berarti sebelum zuhur cuma berapa rakaat? 2 saja. Nah, itu dia. Jadi ini riwayat yang lain. Wallahu alam. Isya ya. Nah, fadhil isya dulu, nanti kan baca isya. Fadhil. Taib. Yang ke-11 tadi udah kita sampaikan, fadlu sholatin nafilah qabla dhuhr wa ba'dah. Keutamaan salat sunnah sebelum zuhur dan setelah zuhur. 4 rakaat, 4 rakaat udah kita bahas tadi. Taib. Yang ke-12. Hadis yang ke-12 tentang keutamaan amal. Fadlu sholatin nafilah qabla al-'asr. Salat sunnah sebelum asar. Hadisnya hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang dia salat sebelum asar berapa rakaat? 4.
Orang kalau rajin sholat asarnya, sebelumnya dia laksanakan 4 rakaat dulu, Pak. Tadi balik-balik lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apa? Dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering mendapatkan rahmat dari siapa? Allah. Allah sayang sama dia. Jadi kalau antum mau disayang sama Allah, kan kita kadang-kadang, Pak, gimana cara disayang sama guru? Gimana disayang sama orang tua? Gimana disayang sama tetangga? Tapi ada cara kalau kita itu mau tahu disayang sama Allah. Caranya apa? Rajin sholat 4 rakaat sebelum asar. Maka Allah akan sayang sama kita. Jadi antum minta kasih sayang Allah, minta sayangnya Allah SWT dengan cara sholat sebelum asar 4 rakaat. Karena hadis Nabi kita Muhammad bersabda, "Man rahimallahu imra'an shalla qulal asri arba'an." Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Habis itu asar 4 rakaat 1 salam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Masya Allah, yang berikutnya yang ke-13 di sini. Allah, ini ajib. Hadisnya, fadlu qiyamil laili, keutamaan kita qiyamul lail, salat malam. Pak, Masya Allah, salat malam itu pahalanya besar. Hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin." Orang yang salat malam dengan membaca ayat, berapa ayat? 10 ayat, 10 ayat. Lam yuktab minal ghafilin. Dia enggak bakal Allah catat termasuk orang yang lalai. Kalau antum mau tahu apakah antum ini lalai dengan agama Allah atau tidak lalai, cek sholat malamnya. Kapan malam habis isya langsung tidur, subuh selalu telat, ya apa kan kayak gitu, Pak. Nanti kadang-kadang begadang malam. Begadang malam bukannya sholat malam, bukannya belajar baca Quran, tapi ngapain? Nonton bola. Subuh nggak subuhan. Malamnya habis untuk hal yang sia-sia, paginya nggak dapat apa-apa. Di sini, Pak, kalau kita mau tidak dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai, maka rutinkan sholat malam, walaupun ringkas, baca 10 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa semua? 7 ayat. Ternyata tambahin lagi 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lam yuktab minal ghafilin. Dia enggak bakal dicatat oleh Allah termasuk orang yang lalai. Ringkas. Boleh enggak sholat 1 rakaat saja? Ya boleh. Sholat apa namanya? Witir. Selesaikan, udah witir. Sholat ganjil. Dan ini perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk orang-orang yang taat dengan Allah, yang dekat dengan Quran. Sampai Nabi mengatakan, "Autiru ya ahlul Quran." Wahai ahlul Quran, kalian rutinkanlah sholat apa? Witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Di 1 rakaat ini kalau antum mau paling ringkas, saya tadi baca apa? Al-Kautsar. Selesai 10 ayat semuanya. Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang baca 10 ayat tidak termasuk, Allah enggak bakal tulis dia termasuk orang yang apa? Lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat. Dan siapa yang sholat malam baca 100 ayat, kutiba minal qanitin. Allah akan catat dia termasuk orang yang khusyuk dan taat kepada Allah. Masya Allah, Pak. Termasuk orang yang apa? Taat kepada Allah dan khusyuk sholatnya. Berapa ayat tadi? 100 ayat. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Level yang paling tinggi, Pak, Masya Allah. Wa man qama bi alfi ayat. Siapa yang sholatnya, sholat malamnya, dia membaca 1000 ayat, kutiba lahu minal muqantarin. Kutiba minal muqantarin. Allah akan tulis dia itu adalah orang yang membawa pahala, semua pahala. Jadi Pak, pahala itu dibawa sama dia, diborong besar, dibawa sama dia menuju apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Muqantarin. Berapa ayat tadi?
Antum sholat tarawih aja udah garuk-garuk kaki kan gitu, udah garuk-garuk kepala, ya Allah ini imamnya panjang nian kan gitu. Ya, itulah kondisi kita Pak. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. 1000 dan 1000 ayat ini Pak, Masya Allah. Siapa yang mampu baca 1000 ayat? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Pak, Masya Allah. Kita membaca sirah dan cerita para ulama, bukan siratun Nabi, bukan Pak, siyarul ulama, kisahnya para ulama, wa tawarikhahum. Kita membaca tarikh sejarah mereka dari sejak zaman Nabi kita sallam, dari zamannya sahabat sampai zaman kita sekarang, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim dan para pengikut mereka semua Pak, sampai zaman kita sekarang tidak ada yang sholat malam sampai bengkak kaki itu, sampai bengkak Pak. Antum tahu kan? Itu nggak ada pernah terjadi Pak. Fulan qawamul lail, rajin sholat malamnya, minaz zuhad, orang-orang yang zuhud dan sebagainya. Malamnya wahya lailahu, dia hidupkan hampir seluruh malamnya. Tetap nggak bisa sampai kaki itu apa? Bengkak. Yang sampai kaki bengkak cuma siapa? Rasul SAW. Tiap malam, jami'il layali, semua malam beliau sampai kayak gitu Pak. Bengkak. Antum Pak kesemutan, iya. Kenapa? Sholat tarawihnya duduk. Akhirnya apa? Kesemutan. Ini bengkak Pak kaki itu gara-gara kelamaan, Masya Allah. Makanya itulah yang terjadi. Sampai Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan ketika itu, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailan. Aku pernah salat bersama Rasul satu malam. Fa'atalal qiyam. Ternyata beliau panjang bacaannya Pak, Masya Allah. Panjang bacaannya. Itu dikabarkan ke sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ibnu Mas'ud penasaran. Wah, masa iya sepanjang itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diteslah Pak, datanglah di malam hari, salat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut salat. Ternyata Pak yang pertama kali dibaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di rakaat pertama baca apa? Alif lam mim. Apa Al-Baqarah. Dibaca Pak, ndak ruku-ruku. Pertama disebutkan, Masya Allah, sampai ayat yang ke-100 apa kata Ibnu Mas'ud? Yarka' biha. Dia akan ruku ini Nabi SAW ketika ayat yang 100. Ternyata apa? Lanjut lagi sampai ayat yang 200. Yarka' biha. Dia akan ruku ini Insya Allah. Rupanya enggak juga Pak. Lanjut lagi sampai dia itu udah mau Al-Baqarah Pak, yang terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yarka' biha. Udah, berarti satu rakaat full Al-Baqarah. Rupanya enggak apa? Tsumma ftataha bi Ali Imran. Lanjut lagi dengan surat apa? An-Nisa. Lanjut dengan surat apa? An-Nisa. Langsung loncat. Surat apa? An-Nisa. Masya Allah Pak, sampai selesai. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yarka' biha. Udah nih habis An-Nisa ruku. Ternyata enggak. Tsumma ftataha bi Ali Imran. Pindah lagi ke surat apa? Ali Imran. Maju lagi Pak. Surat apa? Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sampai selesai Pak Ali Imran baru ruku. Itu rakaat satu rakaat Pak, berapa juz? Lah bukan 3 juz. Al-Baqarah 3 juz. Tambah Ali Imran tambah An-Nisa 5 juz. Satu rakaat. Salat Nabi berapa rakaat? 11 rakaat. Wajar enggak Pak bengkak kaki? Apa kata Ibnu Mas'ud? Hatta hamamtu bi amrin su, sampai aku itu ketika salat sama Rasul menginginkan hal yang buruk. Apa kata kawan-kawan Ibnu Mas'ud? Oh, hamam tabihi Ibnu Mas'ud. Wah Ibnu Mas'ud, apa yang kau harapkan satu hal yang buruk itu? Apa kata dia? An ada Rasulullah. Aku akan batalkan dan tinggalkan Rasul salat sendirian. Enggak tahan lagi. Saking panjangnya salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat Pak. Wajar enggak bengkak?
Wajar. Orang yang mampu membaca sholat malam dengan 1000 ayat, siapa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada sahabat yang lain, tapi tidak sekuat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi ketika udah mulai umur sudah tua, falamma baduna Rasulullah, ketika Rasul itu udah mulai banyak dagingnya di tubuh Nabi kita SAW, udah tua lah, kondisi tua, maka Rasul sholatnya apa? Duduk sholat malamnya, tidak tahan lagi. Nabi sholat apa? Duduk. Kita masih muda, tarawih aja udah megap-megap, padahal masih umurmu muda. Imamnya bacanya biasa-biasa aja. Masya Allah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kalau di sini baca suratnya panjang atau pendek? Pendek, 11 rakaat. Itu pun kadang-kadang mesu-mesu. Apa? Marah-marah. Bacanya kok agak panjang sedikit. Kenapa nggak dicari yang lebih pendek lagi? Sebagian masjid itu kadang-kadang ada yang al-ikhlas an-nas. Rakaat depannya al-ikhlas an-nas, lagi al-ikhlas an-nas. Itu saking pendeknya gitu loh. Itu terjadi, Pak. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu yang kita harapkan, Pak. Jadi rutinkan sholat apa? Malam. Dan antum, Pak, Masya Allah, kalau sudah sholat malam, jangan, kalau antum udah mulai rutin di sholat malam, jangan ditinggalkan, Pak. Kalau udah mulai rutin ibadah apapun, kalau antum udah masuk ke sana dan udah mulai rutin, jangan ditinggalkan apapun itu, kalau bisa konsisten. Makanya Nabi pernah kecewa dengan salah satu sahabat Nabi kita SAW ketika itu. Nabi berjalan bersama salah satu sahabat. Nabi mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah engkau menjadi si fulan. Kenapa dia, wahai Rasul? Kata Rasul kita SAW, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rutin sholat malamnya, sekarang dia tinggalkan sholat malam. Apa kata para ulama? Kalau kita mulai rutin, jangan tinggalkan sholat malam. Bukan cuma sholat malam, Pak. Semua ibadah apapun rutinkan. Caranya biar konsisten sholat malam dengan sedikit, nggak apa-apa 1 rakaat hari ini, besok 1 rakaat, besok 1 rakaat, sampai mati pun 1 rakaat terus, Pak. Itu lebih Allah sukai dibandingkan 1 hari 11. Oh, Masya Allah, sholat malam besar pahalanya. Hadis Nabi yang disampaikan sama Ustadz tadi, kalau 10 ayat dibaca apa? Termasuk orang yang tidak termasuk orang yang lalai. Kalau seandainya dia itu 100 ayat, maka termasuk apa? Termasuk orang yang khusyuk. Berarti kalau seandainya rakaat pertama dia baca apa? Al-Fatihah sama Al-Kautsar, udah 10, berarti 10 rakaat semuanya. Berarti udah berapa? 100. Oh, insya Allah khusyuk ini, insya Allah, kata dia. Sholat malam lah, malam itu. Nanti malam langsung 11 rakaat, besoknya enggak lagi, capek. Itu terjadi, Pak. Makanya kalau mau rutin, enggak usah antum beratkan jiwa kita, itu enggak usah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak mau bebankan seorang jiwa, Pak. Ringankan saja. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah cintain itu amalan yang berkesinambungan, terus jalan walaupun apa? Sedikit. Sedekah gitu, jalan terus tiap hari walaupun sedikit. Antum gajian dapatlah 3 juta, antum sedekahkan 1 juta langsung di hari pertama, besoknya enggak sedekah lagi. Allah enggak suka. Allah sukanya itu tiap hari masuk sedekah terus. Itu lebih Allah cintain daripada kita itu cuman cukup sekali habis itu enggak lagi, walaupun besar. Ngerti enggak, Pak, sampai sini? Itu kata para ulama. Jadi usahakan kita ini rajin-rajin sholat malam. Taib. Kemudian juga disebutkan, Masya Allah, fadlu sholati tatawwu' khufyah, keutamaan sholat sunnah sendirian, diam-diam. Antum, Pak, ba'dal isya sholat apa? Sunnah rawatib. Berapa rakaat? 2 rakaat di masjid. Sama antum sholat sunnah rawatib ba'dal isya di mana? Di rumah. Mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang di rumah. Kalau bisa yang enggak ada orang tahu sama sekali. Kenapa? Pahalanya besar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih,
Salatul rajuli tatawu'an khufya haitsu la yarahun nas. Seseorang salat sunnah yang mana orang lain tidak lihat dia sedang salat, ta'dil salatuhu ala a'yunin nas 25. Maka dia sama saja salat ketika dilihat oleh orang sebanyak 25 kali derajat. Pak, Masya Allah. Antum sholat isya di rumah sama sholat isya di masjid, beda nggak pahalanya? Beda. Yang di rumah berapa pahalanya? 1. Di masjid berapa? 25. Ada yang mengatakan, riwayat lain mengatakan 27. Taib, Pak, Masya Allah. Kemudian kalau antum mau lagi tambahan, habis sholat wajib tambahin lagi 25 lagi, sholat sunnahnya jangan di masjid. Orang yang nggak lihat di mana? Di rumah. Kunci kamar sholat kita. Orang nggak lihat, Pak. Hatta ini sholat sunnah, cuman sunnah rawatib, seakan-akan kita melaksanakannya 25 kali sholat. Ngerti nggak Pak sampai sini? Itu hadis Nabi, sholatul rajul tatawu'an haitsu la yarahun nas. Sholat seseorang yang dia itu hukumnya sunnah, yang orang lain nggak lihat, ta'dil sholatuhu ala a'yunin nas 25 darajah. Maka dia itu sama saja sholat di luar sebanyak 25 kali. Baik, jauh loh, Pak. Jauh ini pahalanya, berkali-kali lipat. Makanya, Pak, Masya Allah, memang yang disunahkan untuk sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Afdhalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebagus-bagusnya sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Berarti semua sholat sunnah yang afdhalnya di rumah. Pertama orang lain nggak melihat, itu berapa kali derajatnya tadi? 25 darajah ala ayunin nas. 25 kali sholat ketika dilihat oleh orang. 25 kali, Pak, itu 1. Kemudian yang kedua, rumah kita butuh untuk diberikan ibadah. Istilahnya kita harus sholat di sana. Beribadah, kita sholat untuk Allah. Rumah itu penting untuk kita istilahnya laksanakan ibadah di sana. Kenapa? Karena rumah ini, Pak, kalau nggak kita bacakan Quran, kalau kita nggak jadikan sebagai tempat sholat, akan ditempati oleh siapa? Syaitan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Kuburan nih, Pak, nggak boleh kita ibadah. Kita sholat di situ nggak boleh. Kita di situ nggak boleh baca Quran. Kita di situ juga nggak boleh ibadah-ibadah yang lain. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan tempat rumah kalian itu sebagai kuburan. Yang enggak dikasih ibadah di situ, enggak ada ibadah sama sekali di situ. Enggak boleh. Maka apa? Fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi al-Baqarah. Maka syaitan akan kabur dari sebuah rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Maksudnya rutinkan ibadah di rumah, syaitan kabur. Kemudian kenapa kita sholat di rumah, Mbak? Sholat sunnah di rumah. Bisa jadi contoh untuk anak-anak kita. Istri kita haid, kita sholat di masjid, sholat sunnah juga di masjid. Maka anak kita nggak lihat kondisi kita sedang sholat. Gimana tata cara sholat? Nggak tahu dia. Tapi kalau kita ajarkan, Mbak, dengan cara qudwah saja, walaupun kita nggak ngomong nanti habis ini anak-anak, Pak, Masya Allah, sampai sekarang Khalid itu, anak nggak pernah mengajarkan tata cara sholat, nggak pernah sama sekali, nggak pernah anak ajarkan. Bisa sendiri, kok bisa? Dibawa ke masjid, tidak pernah Pak ajarin. Dari awal nak takbir, kemudian ruku, tidak pernah ajarin. Tapi bisa nyontoh. Kenapa? Pertama kita bawa ke masjid, kemudian ketika dia pulang, istrinya pun haid, kita bisa sholat sunnah di mana? Di rumah. Makanya jangan sampai kita tuh kok ibadah di rumah tidak ada, bawaannya sumpek di sana dan sebagainya. Itu perlu kita hindarkan. Na'amullah alam bisawab. Taib. Terakhir insyaallah. Perhatikan Pak di sini terakhir. Pada kesempatan ini hadis yang ke-15. Fadlu salatid duha. Keutamaan salat apa? Duha. Pak, Masya Allah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat duha 4 rakaat dan dia kerjakan sebelumnya 4 rakaat juga, berarti berapa jumlah semua? 4 berapa? 8 rakaat.
bunya lahu baitun fil jannah, akan Allah bangunkan rumah di surga. Salat duha. Dan salat duha inilah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW salatul awwabin. Salatnya orang yang rajin bertaubat kepada Allah. Pak, kalau orang senang bertaubat, mau nggak mau dia senang salat duha. Tapi orang yang rajin maksiat, maka dia malas juga salat apa? Duhanya. Antum ingat nggak dulu mbah-mbah kita, Pak, kenapa rajin salat duhanya? Karena mereka ini lebih taat dibandingkan kita kadang-kadang, Pak, orang tua kita. Kita di banyak maksiatnya dan sebagainya. Kenapa mereka itu rajin sholat duhanya? Karena maksiatnya sedikit. Mereka suka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sholatul awamin. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis qudsi, tapi ini ya, hadis qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam irka'li arba'a raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirah. Oh ibnu Adam, sholatlah engkau fi awwalin nahar, di awal siang, maksudnya pagi hari. Soalnya kau di pagi hari arba'an, berapa rakaat? 4 rakaat. Akfika akhirah, aku cukupkan sampai hari yang akhir. Sampai malam, Pak, dicukupkan oleh siapa? Allah SWT. Antum kalau nggak percaya, Pak, Masya Allah, semua bisnismen muslim hampir rata-rata ngaku sholat apa? Duhanya dijaga. Tapi jangan, oh kalau kayak gitu anak sholat duha lah biar kaya. Ya tuh, terlalu rendah. Berharap 4 rakaat duha, berharap apa? Dunia. 4 rakaat duha bisa didapatkan apa? Rumah di surga, bukan rumah di dunia. Jadi Pak, niat antum untuk akhirat, tapi mau nggak mau dunia juga dapat. Ini gampangnya Pak, sambil nyelam minum air. Antum niatkan, Pak, sholat duha untuk Allah, untuk akhirat antum. Tapi mau nggak mau konsekuensinya, dunia dapat nggak? Kita dapat nggak? Dapat. Antum coba cek, Pak. Dan ini bukti benarnya Allah SWT. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah? Siapa lagi yang perkataannya lebih benar dibandingkan siapa? Allah. Kan Allah yang udah jamin, akfika akhirah, aku jamin sampai malamnya. Kalau kita kerjakan tiap hari, insya Allah cukup semuanya, Pak. Itu maka kita rajin-rajin sholat duha. Waktu sholat duha itu, Pak, awal syuruk. Waktu sholat apa? Syuruk. Jadi kalau udah waktu sholat syuruk, ya udah, itu berarti waktu mulainya sholat apa? Duha. Wallahu alam. Bisawab ini kata Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Wallahu alam. Fadhal, kalau pertanyaan silahkan. Fadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taib. Asal dalam berdoa disebutkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'al 'abdu yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah ini adalah zat maha pemalu, hayy. Allah maha pemalu. Karim, apa karim? Maha dermawan, suka ngasih Allah SWT. Yastahi, Allah malu kalau seandainya seorang hambanya ngangkat tangannya ketika berdoa ke langit, an yaruddahuma sifra, ternyata Allah nggak ngasih apapun juga. Allah apa? Malu. Pertama Allah malu, kemudian Allah dermawan. Gampangnya gini, Pak. Pejabat, sepelit-pelitnya pejabat, Pak, kapan diminta di hadapan banyak orang, ngasih nggak dia? Ngasih. Kenapa? Malu kalau nggak ngasih. Padahal pelit. Ini, Pak, Allah pemalu dan juga apa? Dermawan. Jadi dalam kondisi Allah pemalu dan Allah ini dermawan, tidak mungkin tidak ngasih kalau kita ngangkat tangan. Ini hukum asal berdoa. Tapi kondisinya yang Nabi terus kerjakan dan Nabi nggak lakukan, maka jangan dikerjakan. Ini secara umum, Pak. Tapi ada secara khusus. Contohnya doa ketika imam sedang berdoa setelah khutbah. Ternyata Nabi nggak pernah perintahkan untuk ngangkat tangan. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah para sahabat yang angkat tangan. Rasulullah pernah perintahkan, para sahabat juga nggak pernah lakukan. Padahal sholat yang lain, anggaplah kita itu sholat istisqa, sholat minta apa? Hujan.
Ini Pak minta hujan, ngangkat nggak Nabi tangannya? Ngangkat Pak, sampai hatta yabdua ibtah, sampai nampak apa? Kedua ketiak Nabi kita Muhammad SAW, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisinya Pak, ternyata diriwayatkan Nabi ngangkat tangan. Yang kejadiannya kadang-kadang cuma beberapa kali dalam umur Nabi kita Muhammad SAW, dalam risalah kenabian Nabi kita SAW. Tapi Jumatan ini kan sering, nggak pernah diriwayatkan Mbak, berarti jangan. Yang ada Nabi isyarat pakai telunjuk. Ini yang sunnahnya. Jadi ini cuma imam, bagi imam. Taib. Jadi cukup saja kita ini mengaminkan doa khutbah setelah akhir khutbah. Imam mengatakan semisal Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al sampai akhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, aqimus shalah, atau mengucapkan apa? Amin ya Rabb. Selesai. Bas, sudah itu saja. Ini sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa setelah 6. Sama doa sesudah adzan, doa habis wudu, doa habis sholat 5 waktu. Itu kan sering berulang kan? Tapi ternyata tidak disebutkan. Antum mau cari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik, Musannaf Abdul Razak, semua kutubul ahadits antum enggak bakal jumpai, Pak. Berarti cukup kita berdoa. Tapi kalau yang lain secara umum, maka silakan angkat tangan. Sandal antum lepas, antum mengatakan Allahumma sa'idni, ya Allah bantu saya, Allahumma yassirli, ya Allah mudahkan untuk saya, Allah. Antum ikat lagi, itu nggak ada masalah Pak. Jadi doa-doa yang lain antum silakan angkat tangan, tapi yang itu berulang kejadiannya dan Nabi nggak angkat tangan, maka nggak perlu ngangkat tangan. Jadi seperti itu. Hatta ba'dal adzan, ini kan berulang Pak. Ba'dal wudu kan berulang terus Pak. Dan bahkan sehari beberapa kali kan gitu. Kemudian habis sholat 5 waktu. Ini nggak disebutkan maka apa? Nggak perlu. Maka wallahu alam bishawab. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang lainnya silahkan. Nah, fadhal. Sebelum. Tapi gimana dengan orang yang angkat tangan? Syekh Abdullah Al-Faqih mengatakan kalau ada yang angkat tangan maka nggak perlu kita ingkari. Kalau ada yang angkat tangan, kata Syekh Abdullah Al-Faqih. Kenapa? Karena mereka ini ngambil keumuman hadis yang awal kita sebutkan tadi. Tapi wallahu alam Pak, untuk menjaga-jaga maka nggak perlu ngangkat tangan. Itu dia. Tapi kata Syekh Abdullah Al-Faqih kalau ada maka nggak perlu kita ingkari. Nah, wallahu alam. Fadhal Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, siswa sendiri. Nah, baik, yang pertama perhatikan. Kita masuk masjid sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh, kita sholat tahiyatul masjid atau kita itu sholat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Maka kata para ulama, kita bisa menjamak niat, menggabungkan apa? Niat. Satu perbuatan tapi niatnya apa? Banyak. Sama kayak puasa. Puasa semisal Arafah bertepatan dengan hari Kamis. Sekalian puasa Kamis dan hari Arafah. Ternyata bertepatan dengan Ayyamul Bid. Sekalian. Jadi 3 amalan dalam satu perbuatan. 3 niat dalam satu pekerjaan. Itu dia.
Dan kita kalah, orang-orang awam kalah dengan para ulama dari segi itu. Makanya dari segi niat kalah orang-orang awam. Nah, tapi kalau kita nggak capek pekerjaan, pahala apa? Banyak. Dari amalan apa? Niat. Walaupun nggak berkali-kali, tapi niatnya udah sekaligus. Lah apa dalilnya? Jabir ibn Abdullah pernah safar ikut berperang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi mengatakan inna bil madinati nafaran. Sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang. Masaraktum tariqan wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Tidaklah kalian berjalan sebuah jalan yang susah dan melewati lembah yang sulit kecuali mereka juga dapat pahala yang sama dengan kalian. Kenapa? Habasahumul maradu. Mereka sakit enggak bisa jihad tapi niat berjihad. Jadi apa kata para ulama? Cukup kita gabungkan niat-niat tadi dalam satu perbuatan dan itu sah, Pak. Jadi seperti itu. Jadi 2 rakaat tadi kita masuk, kita sholat tahiyatul masjid dan juga kita sholat apa? Qabliyah subuh. Tambahkan lagi sholat habis wudu. Karena hadisnya Bilal tadi kan, sholat habis apa? Wudu. Dan hadisnya Utsman ibn Affan. Tambahin lagi. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu alam bishawab. Ini kata para ulama. Kemudian yang kedua, kondisi orang biasanya di masjid imam selalu kunut subuh. Tiba-tiba imamnya tidak kunut subuh, makmumnya malah sujud sahwi. Ini ngawur. Kenapa? Mazhab Syafi'i subuhnya kunut subuh bukan? Syafi'i kunut subuh, Pak. Syafi'i kunut subuh. Imam Ahmad ibn Hanbal tidak kunut subuh. Antum ceklah kitab-kitabnya mazhabnya Syafi'iyah. Sadatu Syafi'iyah, hatta Nawawinya, Al-Asqalaninya, Ibnu Hajar Al-Haytamiyah. Antum buka fadhal sampai kitabnya Imam Syafi'i, Kitabul antum buka apa? Enggak bakal antum jumpai kalau enggak kunut subuh maka sujud sah. Enggak ada. Karena mereka menganggap kunut subuh ini hukumnya enggak wajib apalagi rukun. Mereka menganggap apa? Sunnah saja. Nah, makanya orang yang dia itu sujud sahwi gara-gara enggak kunut subuh, ini keblinger. Kata dia mazhab Syafi'i. Enggak ada mazhab Syafi'i. Wallahi aneh pernah terjadi sama salah satu ikhwan. Jadi ikhwan ini cerita ada salah satu orang tua ngomong ini mazhab Syafi'i, kalau enggak kunut subuh maka harus sujud sahwi. Dusta dia. Yakdzib ala Syafi'i. Dusta atas nama Imam Syafi'i. Itu kunut subuh hukumnya apa? Sunnah bagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab ana enggak. Kalau mazhab kita, Pak, mazhab Hambali, ya fadhil kalau antum, Pak, kalau antum anggap sunnah, ana juga enggak masalah di situ, Pak. Karena ini khilaf para ulama dan ini khilafnya khilaf qawi dan itu termasuk orang yang dikasih uzur kalau salah. Dan ini kata semua para ulama. Pun kalau seandainya seperti itu, maka enggak perlu sujud apa? Sahwi. Dusta atas nama Syafi'i, dusta. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, kalau dia sujud sahwi berarti ngawur. Antum bilang aja, Pak. Siapa yang ngomong? Mazhab Syafi'i mana yang ngomong? Ulama Syafi'iyah mana yang ngomong? Kalau ada kasih ke ana. Enggak bakal ada, Pak. Enggak bakal ada. Antum cari enggak bakal ada. Enggak bakal jumpa sama sekali. Maka itu apa? Datang dari kantong mereka sendiri. Dari mana? Kantong mereka. Enggak ada di kitab-kitab Syafi'iyah. Nah, wallahu alam bishawab. Fadhil, silahkan. Sah. Dia sholatnya sah, tapi dia menambahkan satu hal yang nggak dibutuhkan. Nah, jadi seperti itu. Sholatnya sah, tapi dia menambah satu hal yang nggak dibutuhkan. Nah, wallahu alam bishawab. Fadhil yang lain, silahkan. Nah, fadhil. Apakah tetap Nah, taib, masya Allah. Apakah kita mendapatkan keutamaan ketika kita mengamalkan sebuah amalan, tapi nggak tahu keutamaannya? Kalau itu ibadah, insya Allah tetap tabat. Tapi kalau itu satu hal yang mubah, kita nggak niatkan, maka nggak dapat. Contoh, orang sholat duha, tapi nggak tahu pahalanya apa aja. Insya Allah dia dapat, karena ini ibadah. Tapi ada hal yang mubah,
Dia nggak tahu ternyata oh ini ada keutamaannya. Tapi dia nggak tahu itu. Maka di sini kata para ulama apa? Dia nggak dapat kalau dia nggak niatkan. Contohnya tidur. Mubah bukan tidur? Mubah. Tapi dia nggak niatkan tidur siang untuk nyelisihi syaitan, nggak dapat. Yang penting adalah tidur aja, tidur siang. Tapi dia nggak mubah ini tidur Pak. Tapi dia nggak mendapatkan pahala tersebut. Makan mubah bukan? Mubah. Tapi dia nggak niatkan untuk kuat sholat malam, nggak dapat. Inilah yang kita katakan Pak, masya Allah. Kaidah ini, ibadatul awam ada, wa adatul khawas ibadah. Masya Allah. Ibadahnya orang awam dihitung oleh Allah cuma sekedar rutinitas. Antum orang awam, kita nih Pak, semua orang awam, sholat kayak rutinitas saja. Yang penting takbir, selesai dengan salam. Nggak meresapin isinya itu apa. Tapi wa'adatul khawas, dan rutinitasnya orang-orang ulama, ibadah dihitung apa? Ibadah. Dihitung amal keutamaan. Contohnya apa? Tidur. Tidur siang untuk nyelisin apa? Syaitan. Yang tidur siang harusnya rutinitas Pak bagi orang-orang awam, bagi ulama apa? Ibadah. Makanya kalau satu hal yang mubah, kita harus memang kita niatkan untuk mendapatkan amal tadi, keutamaan tadi. Tapi kalau ibadah, sholat duha, sholat sunnah rawatib, dia nggak tahu amal itu ternyata bisa mendapatkan apa, tapi memang dia untuk kasih untuk Allah, insya Allah dapat tetap. Insya Allah juga tetap dapat. Nah, wallahu alam bisa jadi seperti itu. Fadlan. Nah, Pak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya, baik. Sholat duha itu kapan akhirnya? Awal sholat duha itu setelah matahari apa? Terbit. Ba'da syuruk. Tapi bukan pas-pas awal terbit, bukan, Pak. Tunggu 15 menit. Baru kita boleh apa? Sholat duha. Sampai kapan? Disebut oleh para ulama sampai matahari itu tegak di betul-betul di atas. Itu sebelum zuhur. Nah, jangan kerjakan. Ya gampangnya sekarang mungkin jam-jam setengah 12 atau mungkin jam 12 mungkin. Anak yang jelas di waktu-waktu itu tuh jangan. Karena ini waktu yang terlarang sampai apa? Hatta tamila syams, sampai matahari apa tergelincir. Kalau matahari tergelincir, ini waktu apa namanya? Waktu zuhur. Nah, waktu terlarang kita sholat itu ketika hina disebutkan dalam satu hadis salatu sa'atin nahan Rasulullah an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang Rasul larang kami untuk sholat. Ba'da subhi hatta tusyriqa samsu, ba'da subuh sampai matahari itu apa? Terbit. Yang kedua, ana lupa teksnya. Ketika matahari di tengah-tengah. Wa hina zaghati syamsu hatta tamila syams. Ketika matahari apa? Berada di tengah-tengah. Inilah waktu terlarang. Itu waktu udah habis sholat duhanya. Jadi itu waktunya. Jadi bukan sebelum zuhur, bukan. 5 menit sebelum zuhur. Kata dia, oh nggak apa-apa, yang penting belum zuhur, yang penting belum azan. Enggak, memang belum azan, memang betul azan. Tapi itu waktu terlarang untuk sholat, nggak boleh. Jadi ketika matahari di tengah-tengah itu nggak boleh. Caranya gimana? Ambillah satu kayu, letakkan di situ. Kalau nggak ada bayangan, berarti di tengah-tengah. Itu kata para ulama. Sampai melenceng dia. Nah, sampai waktu apa? Zuhur. Itu waktu terakhir. Tapi waktu paling afdalnya kapan? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, waktu salat duha yang terbaik hina termadul fisol, ketika kaki anak onta kepanasan. Itu jam-jam 10 setengah 11 Pak. Itu waktu terbaik untuk salat apa? Duha. Antum jalan kaki tanpa alas kaki, tanpa sendal, yang paling sakit setengah 11 kan, yang paling panas. Itulah dia. Waktu salat apa? Duha. Tapi setengah 11 Pak, belum di tengah-tengah matahari. Maka fadhal antum kerjakan. Allah alam sampai jam 11 insyaallah juga belum kok. Itu silakan salat apa? Duha. Itu amannya. Jadi waktu yang terakhir salat duha itu sampai matahari berada di tengah-tengah. Jadi seperti itu. Wallah alam, fadhal yang silakan. Habis? Fadhal. Fadhal Pak. Masyaallah. Bismillah.
Allah alam, enggak tahu. Allah alam, enggak tahu. Naam. Wa ta'ala jadduka wa tabarakasmuka, kan ini ya? Allah alam, enggak tahu. Anda enggak tahu itu sahih atau dhaif. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya Anda coba cek. Anda enggak berani jawab. Nanti coba Anda cek kesahihan hadis. Anda enggak tahu, Pak. Anda enggak tahu itu sahih atau dhaif. Iya, Anda enggak tahu. Anda belum cek kepastiannya itu. Antum mau nunggu, kita tunggu bentar Pak ya, kita cek para ulama. Sahih atau enggak? Sebentar Pak ya, afwan. Anda cek dulu. Sahih hadisnya. Sahih. Sahih. Sahih hadisnya. Taib, hadisnya disebutkan di sini dari riwayatnya Sahih Muslim juga ada, itu tentang Umar. Ini Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, disebutkan kana Rasulullah idza qama minal laili kabbar. Nabi kalau salat malam beliau bertakbir, Allahu akbar. Thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu la ilaha illallah thalathan. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian apa? Beliau baru isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Baru baca Al-Fatihah. Di sini dihukumi oleh Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Riwayat lain sahih Muslim juga iya. Jadi hadisnya sahih. Nah, wallahu alam. Bisa dipakai. Nah, wallahu alam. Nah, fadhal, yang silahkan. Udah ya? Taib, insyaallah. Ana fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi merayakan ulang tahun tidak syirik, tapi dia dilarang. Dilarang dari segi apa? Kalau itu dianggap kebiasaan, tasyabbuh, meniru-niru kebiasaan orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia itu niru-niru sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi masuk larangan, bukan larangan syirik, larangan tasyabbuh. Itu satu. Kalau dianggap kebiasaan. Tapi kalau dianggap ibadah, maka ini apa? Bid'ah. Nah, kalau bid'ah ini tidak boleh dianggap ibadah. Tapi masyarakat muslim, kaum muslimin menganggap ulang tahun itu bukan ibadah, tapi apa? Kebiasaan saja. Berarti apa? Tasyabbuh. Tapi kalau dianggap itu ibadah, oh kita harus ulang tahun nih, sayang, pahalanya besar. Nah, udah ngawur. Berarti ini apa? Bid'ah. Ini kata para ulama. Taib, kapan berlaku syirik ada? Ketika niup lilin habis itu doa. Kalau zaman dulu doanya untuk dewa. Tapi ada sebagian orang ulang tahun nggak tiup lilin. Dia tetap tasyabbuh, tapi nggak sampai ke batas syirik. Pun kalau berdoa kepada Allah nggak syirik, tapi tasyabbuh. Nah, tapi kalau dia berdoa ke dewa, karena zaman dulu tiup lilin itu memang habis tiup lilin doanya ke dewa, itu syirik. Nah, itu dia. Jadi ngerti Pak ya sampai sini? Jadi dia nggak sampai ke batas syirik, dia batasnya kalau dianggap ini cuma rutinitas saja, kebiasaan saja, maka tasyabbuh. Kalau dianggap ini ibadah, maka bid'ah. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, maka apa? Syirik. Itu dia. Yang syirik juga sering terjadi, Pak. Bintang jatuh minta sama bintang tadi. Oh, doa dulu itu sama bintang, itu bintang jatuh. Nah, ini syirik, Pak. Kenapa? Bintang jatuh itu bukan dewa lewat. Setan lagi dikejar bintang, lagi dirajam sama Allah. Kita malah apa? Ngagungkan
jatuh. Fungsi bintang Allah ciptakan apa? Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabi. Kami hiasi langit-langit dunia dengan apa? Lampu-lampu bintang, maksudnya lampu-lampu itu bintang. Bimasabi. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan dia ini sebagai apa? Perajam, alat rajam untuk syaitan. Jadi ada sebagian orang, oh kita doa itu untuk bintang itu nanti mujarab doanya atau mustajab doanya, kata dia. Ini muskilah. Ini banyak kesyirikan terjadi. Nah, kalau ulang tahun enggak insyaallah. Cuman dia kebiasaan saja. Nah, wallahu alam. Tapi tetap dosa. Wallahu alam. Fadhil yang silakan. Naam, fadhil. Bukan apa? Nah. Baik. Berarti itu nganggap ulang tahunnya ibadah bukan? Ibadah. Karena udah sampai sebatas itu. Nah, dikerjakan dengan yasinan. Kalau ada nggak ibadah merayakan ulang tahun dengan yasinan? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada merayakan ulang tahun dengan puasa apa? Senin, Kamis. Ini Nabi kita Muhammad. Mungkin nggak kira-kira Nabi merayakan yasinan untuk perayaan ulang tahun? Mungkin nggak harusnya? Mungkin harusnya. Tapi Nabi nggak kerjakan. Kesempatan Nabi untuk yasinan ada nggak? Kesempatan Nabi untuk yasin hari ulang tahun ada nggak? Ada, karena surat yasin sudah turun. Kesempatan Nabi untuk fuqara sama orang masakin ada nggak kesempatan untuk Nabi lakukan? Ada. Dari 1000 kesempatan sedekah, ngumpul anak yatim, ngumpul untuk acara yasin, yang Nabi kerjakan cuma satu, apa? Puasa Senin. Berarti itu khusus dengan cara puasa Senin. Kalau memang boleh, harusnya sahabat yang dari awal sudah berinovasi. Sahabat ada enggak? Wallahi antum enggak bakal jumpa. Wallahi enggak bakal jumpa. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW, kalau rasa syukur untuk sekarang yasinan, oke. Nanti generasi setelahnya kahfian, generasi berikutnya tohaan, generasi berikutnya apa lagi yang mana Nabi nggak pernah kerjakan. Kalau pintu ini dibuka bahaya. Kenapa? Azan ada nggak sekarang ditambah-tambah lafaz azan? Ada. Asyhadu anna aliyan waliullah, katanya ditambah lafaz itu. Ini kalau pintu dibuka akan melebar nantinya. Makanya kalau itu dianggap ibadah, cukupkan dengan tata cara Nabi. Karena mungkin Nabi tambah, harusnya ada kesempatan itu, tapi Nabi nggak mau. Nabi nggak berani nambah itu. Kenapa? Kalau Nabi tambah, la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu walatin tadi. Tapi Nabi nggak berani. Nabi yang diperintahkan oleh Allah merayakan hari raya lahir cuman apa? Puasa Senin. Perintahnya cuman itu aja. Nabi nggak berani nambah. Kalau berani nambah, Nabi mati udah. Nabi bersumpah sama juga seperti itu. Nabi bersumpah, Nabi nggak berani dusta. Kenapa? Walladzi nafsi biyadih. Nabi sering mengucapkan itu. Demi Allah yang jiwaku di tangan Allah. Maksudnya, Pak, kalau Nabi dusta, nyawanya Nabi di mana? Tangan Allah, mati langsung Nabi kita Muhammad SAW. Nah, wallahu alam. Fadhil yang lain silahkan. Nah, fadhil, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dalilnya. Nabi kita SAW tentang puasa Daud, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling Nabi cintai puasa apa?
Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu puasa satu hari, kemudian apa? Tidak puasa satu hari. Puasa lagi satu hari, tidak lagi puasa satu hari. Ini puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadisnya, ada hadisnya. Namanya puasa Daud, dan itu puasa yang paling afdal. Puasa satu hari, puasa besok tidak. Nah, maka nggak boleh. Kalau itu puasa yang paling Allah cintai, maka jangan puasa setiap hari, nggak boleh. Siyamud dahr itu dilarang. Nah, fadhal Pak. Sampai mati. Iya, sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Usahakan seperti itu. Jangan putus. Satu hari puasa, besok enggak. Satu hari puasa, besok enggak. Satu hari puasa, besok enggak. Ada ustaz kita yang mampu. Antum tahu Ustaz Lili ya? Kalau anak antum di itu, Ustaz Lili itu dari sejak di STDI beliau itu. Beliau itu selalu puasa Daud. Selalu. Beliau nggak pernah lepas dari puasa Daud. Oh, nggak tahu kalau sekarang Anda nggak tahu karena nggak pernah lagi bersama beliau kan. Tapi kalau dulu waktu kami sama-sama masih di SDI, rajin puasa apa? Daud. Dan itu amal ibadah yang paling utama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai meninggal kalau bisa. Sampai meninggal. Fadhol yang lain silahkan. Selesai ya? Baik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.